aku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, Semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Nenek moyangku seorang pelaut, Gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. lihatlah Sebuah titik jauh di tengah laut, semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Asapnya yang putih mengepul di udara, asapnya yang putih mengepul di udara. Akhirnya bergabung juga yang dari tadi menghibur di Wisma Nusantara ini. Oke, silakan duduk. Sini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh Popzel dan publisisnya Mbak Moza Paramita. Halo, saya kenalan dulu. Dini. Halo Ian. Dini, oke. Ian, Andra, Sarah dan Natali dan Mbak Moza. Wow, Halo. kalian usianya rata-rata pasti sudah ya remaja sudah lewat ya, bisa dibilang dewasa. KTP udah punya ya. Oke. Tapi justru menyanyikan lagu untuk anak-anak ini ya. Sebetulnya kenapa Mbak Moza ini memilih figur-figur yang sudah dewasa untuk menyanyikan lagu anak-anak? Sebenarnya yang paling awal adalah pengalaman saya sebagai ibu. Anak saya 2, umur 7 sama 5 tahun. Mereka senang sekali menonton tayangan dari luar yang acaranya dinyanyikan atau dibawakan oleh anak-anak yang sudah dewasa, tapi untuk anak-anak. Kayak misalnya High Five gitu ya, Big Time Rush, terus kemudian ada The Wiggles gitu, Hannah Montana gitu. Tapi mereka menyanyikan lagu untuk anak-anak, dan kita merasa bahwa kalau anak-anak ini melihat sosok yang dewasa untuk diidolakan, mudah-mudahan lebih benar gitu ya, karena contohnya orang besar bukan anak kecil yang lagi ngambek. Kita melihatnya seperti itu. Dan produser dari Popzel, Willy Priyoko, dan juga manajemennya Reni Sregar menemukanlah ini keempat permata ini gitu ya. Dan mereka mempunyai suara yang luar biasa. Kemudian juga kita istilahnya diisi gitu kan dengan public speaking juga, psikologi anak juga kita ajarkan. Berarti nggak sekedar menyanyi juga? Nggak sekedar menyanyi. Mungkin mereka boleh ceritain nih kali Dini ya, apa ya? Mulai kapan berdirinya? Mulai kapan kita? Natali? Mei 2011, jadi masih baru. Sebetulnya bagaimana? Ini kalian ikut audisi kabarnya ya? Ini bisa diceritakan sedikit audisinya, Natali? Awalnya kita tahu dari sebuah sosial media, dari Twitter, ya. Terus kita tertarik buat mau nih ikut audisi gitu. Kita ikut audisi, dari 35 orang terpilihlah 11 finalis. Terus abis itu kita
diikuti dua minggu ya, 2 minggu workshop. Jadi mereka gitu. tuh kan biasanya cuma suruh nyanyi, habis itu di eliminasi gitu kan. Tapi ini enggak, terus menerus sampai 2 minggu workshop dan terpilihlah sampai berempat. Jadi 11 kemudian kita akan jadi 4 ini ya, mulai workshop dan seleksi lagi. Digemblengnya habis-habisan bisa diceritakan ini proses penggemblengannya kalian untuk menghibur anak-anak ini, Sarah? Ya, jadi kita proses audisi sampai workshop itu dia ada 3 minggu. Terus udah gitu di setiap audisinya kita selalu kayak dibekali sama kelas-kelas, ada vokal workshop, koreografi kelas, terus storytelling kelas, ya. Terus ada life coach juga, psikologi. Jadi itu kayak ngembangin lebih ke psikologi kita, terus dan kayak personality kita lebih dibangun lagi untuk engaging sama anak-anak. Udah pede tapi nggak boleh overconfidence. Betul. Oke. Kalau tadi audisinya sudah melalui Twitter gitu, cukup unik ya audisi dari Twitter, tapi kalian akhirnya melalui proses yang cukup panjang begitu ya, ada coaching classnya sebenarnya. Nah setelah kalian terpilih 4, ini ternyata kalian dipilihkan untuk menyanyikan lagu-lagu Ibu Sud. Sebenarnya kenapa Mbak lagu-lagu Ibu Sud ini dipilih? Sebenarnya nggak hanya lagu Ibu Sud aja, tapi memang untuk single pertama dari Popzel kita produksi video klipnya Hai Beca, which is yaitu ciptaan dari Ibu Sud. Tapi nantinya kita akan satu album tribute to Ibu Sud nantinya, makanya kita mulai dengan single. Nggak hanya lagu Ibu Sud, tapi kalau untuk show gitu kan, untuk penampilan atau pertunjukan, Popzel ini justru digempur sama produser sama manajemennya untuk coba panggung. Biasanya kan kalau belum apa-apa nggak nyoba panggung, atau album belum ada nggak nyoba panggung, mereka justru kita geber di panggung. Kenapa? Karena mereka supaya punya pengalaman untuk berinteraksi langsung dengan audiensnya, yaitu anak-anak. Kalau misalnya remaja atau istilahnya orang dewasa disuruh tepuk tangan, dia tepuk tangan. Kalau anak-anak dia nggak suka, dia diem aja, ya kan? Gitu. Lebih jujur gitu. Mungkin Andra boleh cerita pengalamannya kalau pengalaman show. Setelah dalam show gitu, ada kesulitan nggak sih ketika kalian engage dengan anak-anak? Sebenarnya sih kalau kesulitan itu tadi ya, dengan anak-anak kecil yang terlalu jujur mungkin dan polos kan. Jadi kalau mereka nggak suka, ya mereka akan dengan tampang tidak sukanya itu. Tapi kalau mereka suka akan seneng. Contohnya kita sih pernah ya satu kali jadi begitu kita tanya adik-adik mau lagi, dia mukanya langsung jutek. Kita langsung itu pertama kalinya kita lalu apa yang kalian lakukan saat itu? Mental kita senyum aja ya, jatuh banget. Tapi kita tetap coba untuk baiklah. Justru tantangan sih buat kita, karena pernah juga ada yang penonton audiens kita yang anak-anak kayak yang whatever gitu-gitu. Sudah menghadapi itu yang sudah merasa besar. Dan cara ngatasinnya mungkin gimana? Cara ngatasinnya ya pede aja sih sebenarnya sama apa yang kita bawain. Terus ya lebih sekarang jadi kita lebih nggak cuma bernyanyi tapi ngajak mereka main. Misalnya ke atas panggung, terus nyanyi bareng-bareng. Jadi mereka lebih aktif ikut sama kita di panggung gitu. Sempat tapi kan pasti ada anak-anak yang diajak main tapi nggak mau, murung gitu. Itu gimana ngadepinnya? Iya itu tantangannya sebenarnya. Gimana kalian menghadapi tantangan itu? Kalau misalnya kita diajak main terus dia nggak mau gitu ya. Terus gimana Ndra jadinya? Andra nih yang jago. Kita paling kayak samperin ayo, terus mereka kan yang otomatis kayak menolak gitu, terus karena kita tarik ya udah otomatis dia ikutan untuk nyanyi. Pakai hadiah. Oke, lama itu ya. Utamanya hadiah. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Mbak Moza. Kalau Mbak Moza tadi bilang bahwa saat ini fenomenanya anak-anak kecil justru menyanyikan lagu-lagu orang dewasa gitu. Targetnya dari Popzel ini kan justru kita orang-orang dewasa yang mengembalikan masa muda, masa kecil anak-anak. Jadi gini, kira-kira apa langkah yang akan ditempuh? Yang pertama ini kita mulai dengan satu single dengan kita taruh di YouTube gitu ya. Pemirsa boleh melihat gitu, langsung aja ketik Hai Beca Popzel POPZZLE gitu ya. Kita ngeliat ke situ. Tadi aja kita putar di sini, semua yang ada di sini tuh langsung pengen ikutan ceria. Jadi memang kita pengen mengembalikan keceriaan anak-anak kepada anak-anak melalui orang tuanya, melalui para eyangnya gitu kan, karena memang sudah hampir tidak ada. Kita mau mengembalikan itu, dan cara kita waktu kita bernyanyi, let's say misalnya di mall, kita pergi ke mall, itu dari berbagai lapisan, melihat mungkin dari jauh, nggak usah mendekat, tapi bisa menikmati bersama-sama. Jadi niat kita adalah, ayo kita kembalikan keceriaan anak Indonesia
dengan gaya anak-anak bersama Popzell. Itu kalau yang kita bicara di mall, mereka yang bisa ke mall, anak-anak kecil yang bisa ke mall. Kemudian bagaimana anak-anak yang kurang beruntung yang mungkin orang tuanya tidak sempat membawa mereka ke mall atau bahkan tidak bisa punya akses ke sana gitu, Mbak. Bagaimana cara Popzell bersyukurnya kita mulai dengan Popzell ini selain pertunjukan, tapi mereka juga kita bawa untuk kegiatan sosial. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Moza dan Popzell atau Popzell Management, tolong dong kita pengen deh dihibur gitu. Kita datang ke sana karena udah sering banget mereka menghibur anak-anak yang kurang beruntung ke panti asuhan, kemudian yayasan onkologi anak, ya semuanya datang. Jadi kita mengatur waktunya harus ada, CSR-nya tuh memang harus ada. Jadi pertanyaan yang bagus sekali dinanya ke sini, apakah sudah? Udah kita kerjain dan akan terus kita kerjakan. Fantastis, gitu. Ini harus tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Popzell. Ya, semoga kabarnya akan meluncurkan album juga begitu. Insya Allah. Setelah sekarang dinikmati dulu singlenya kita. Gitu. Sementara kita harus puas sama single dari Popzell ini, tapi kita nantikan albumnya. Terima kasih. Sukses terus dengan target-targetnya. Terima kasih, Mbak Mona. Terima kasih. Thank you. Selamat pagi. Thank you. Ya. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia masih akan kembali tentunya dengan sebuah buku, Sajak-Sajak Cinta. Ada Bapak Sujiwo Tejo, kemudian ada Mbak Olga Lydia juga yang sudah hadir di sini dan untuk membahas buku tersebut sesaat lagi.